Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Pagi ini berjumpa dengan Bu Iin dalam renungan pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat sebuah pujian berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita mulai firman Tuhan hari ini dengan mendengarkan renungan berjudul Hidup Adalah Pilihan. Ayat yang mendasarinya adalah dari kitab 1 Samuel 2 ayat 26 yang berbunyi, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Bu Iin ulangi ya, dari 1 Samuel 2 ayat 26. "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Begini ilustrasi ceritanya. Hidup ini terdiri dari sekumpulan pilihan. Mulai dari pilihan mau bangun jam berapa, memakai pakaian yang mana, atau apa yang hendak kita lakukan, dan mungkin lain yang banyak sekali. Setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Misalnya, ketika kita memilih untuk tidur larut malam, konsekuensinya adalah kita masih mengantuk ketika harus berangkat sekolah. Ada lagi yang lain, misalnya ketika kita memilih untuk bermain games ketimbang mengerjakan tugas, konsekuensinya ya kita harus menerima hukuman karena tidak mengerjakan tugas. Setiap pilihan mengandung konsekuensi. Maka mari
belajar untuk memilih apa yang benar dan apa yang baik. Sama halnya dengan Samuel dan kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, hidup bersama dengan Imam Eli. Mereka diajarkan hal yang sama, melihat teladan yang sama dari Imam Eli, dan hidup di tempat yang sama. Namun setiap orang diberikan pilihan apa yang hendak mereka lakukan. Ketika Samuel memilih untuk taat dan hidup dengan baik, Hofni dan Pinehas justru memilih sebaliknya. Keduanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Semua kejahatan yang mereka lakukan di tengah bangsa Israel sampai ke telinga Imam Eli. Imam Eli pun memperingatkan mereka, tetapi mereka memilih untuk hidup memenuhi keinginannya sendiri. Saat ini kita memiliki ponsel yang memberikan kita kemudahan untuk mendapatkan informasi sebagai pertimbangan dalam membuat pilihan. Masalah yang harus kita sadari adalah, dapatkah kita menguasai diri sehingga kita tidak membuat pilihan yang hanya memuaskan keinginan sesaat saja? Mintalah agar Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat dalam membuat pilihan. Nah, demikianlah renungan pagi kita hari ini, anak-anak. Mari kita melakukan firman Tuhan yang kita dengar baru saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.